Islam mengelompokkan hadas menjadi dua golongan, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan melakukan wudhu, sedangkan hadas besar dapat dihilangkan dengan melakukan mandi wajib. Ketika hendak melaksanakan sholat, maka kita harus bersih dari kedua hadas ini. Hukum mandi ada kalanya sunnah, mubah, makruh, dan wajib. Mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat dan mandi di hari raya. Mandi mubah yaitu mandi yang hanya bertujuan untuk membersihkan atau menyegarkan badan tanpa terkait motif agama. Mandi menjadi makruh bila dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dengan menyelam atau sengaja berlama-lama. Sedangkan mandi wajib dilakukan karena beberapa sebab berikut. Pertama, bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan wanita meskipun tanpa keluarnya mani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi walaupun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim. Kedua, ketika keluarnya mani. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi diwajibkan dikarenakan keluar air mani. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Juga diterangkan bahwa orang yang dalam keadaan junub diwajibkan untuk mandi sebelum sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Orang yang mimpi basah maka diwajibkan mandi. Bila ia tidak ingat telah mimpi, namun mendapati air atau mani, maka diwajibkan mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah, sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Yang menentukan mandi wajib ialah keluar atau tidaknya air mani, bukan mimpinya. Dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Rasulullah menjawab, ya, jika dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas dihukumi sama dengan haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, ketika masuk Islam. Dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam. Lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidar. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ahmad. Kelima, karena kematian. Wajib mandi di sini maksudnya ialah orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Setiap orang yang meninggal dunia wajib dimandikan kecuali: pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka haram untuknya dimandikan karena darahnya merupakan saksi akan syahidnya. Kedua, orang kafir. Ketiga, bayi prematur yang meninggal apabila terlahir kurang dari 6 bulan dan belum berbentuk manusia, maka tidak wajib dimandikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam mengamalkannya.